Anggapan kebanyakan masyarakat di perkotaan menilai bila motivasi belajar siswa di pulau itu sangat kurang. Namun perkataan itu terbantahkan. Kenyataannya keinginan mereka hampir sama dengan anak-anak didik yang ada di perkotaan. Memiliki motivasi yang ingin belajar lebih giat, ingin berprestasi dan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Seperti keinginan anak didik yang bersekolah di SMA Negeri 11 Batam berlokasi di Pulau Bulu, semangat mereka bisa bersaing dengan sekolah di perkotaan cukup tinggi. Hanya saja, sejauh ini kesempatan dan informasi yang mereka dapatkan untuk ikut berlomba dengan sekolah yang ada di perkotaan ini sangat terbatas. Di samping itu juga, kendala transportasi menyebabkan mereka jarang mengikuti lomba-lomba yang diadakan di tingkat kota Batam, provinsi maupun nasional. Contohnya, Muhammad Ardiansah, siswa kelas 12 di SMA Negeri 11 Batam, saat diwawancarai tim pendidikan gokepi.com melontarkan harapannya. Dirinya sangat ingin berkompetisi bersama sekolah lainnya yang ada di perkotaan. Hanya saja selama ini, minimnya informasi lomba didapat pihak sekolahnya, serta kendala transportasi untuk menyeberang ke Batam itu sangat terbatas, tidak setiap waktu tersedia. Namun bila ingin cepat dan tepat waktu, kata dia, maka harus charter Speedboat dengan biaya cukup tinggi. Seperti saat dia mengikuti seleksi Paskibra di kota Batam tahun kemarin, tahap demi tahap ia jalani dengan baik, mulai dari tes fisik, kesehatan maupun kemahiran baris berbaris, berhasil lolos masuk 10 besar peserta terbaik. Hanya kesalahan sedikit karena terlambat ia datang, disebabkan transportasi laut, akhirnya panitia tanpa toleransi langsung mendiskualifikasi dengan alasan tidak disiplin waktu. Gimana jadi siswa di SMA 11 di perasaan Anda? Perasaan saya di sekolah sini sangatlah bangga Ya. ya, utamanya guru-guru di sini sangat hebat. Hebat ya. Anda pernah ikut ini lomba-lomba tingkat kota Batam? Pernah apa tuh? Ikut kegiatan PBB. PDB Ya, PBB. Iya. Berarti pernah Paskibra Kak? Pernah. Masuk? Nggak masuk. Kenapa tuh? Persaingannya terlalu ketat sih. Terlalu ketat. Ya. Tapi itu kekurangannya apa, Andre? Kekurangannya di kondisi saat itu tidak ada kendaraan. Terlambat datang. Jadi itulah dia yang didies. Rek, kalau melihat lomba-lomba di tingkat kota Batam, minder nggak sih, Rek? Enggak sih. Enggak ya? Seharusnya anak intern itu harus lebih maju. Kayaknya harus menunjukkan bakat lah. Anak intern itu harus bisa dari anak Batam. Harus hebat ya, harus bisa bersaing ya. Tapi nyatanya bisa bersaing kan? Kemana lolos Paskibra tingkat kota? Enggak, itu waktu itu ikut PBB nggak juara sih, cuma masuk ke 10 besar. Iya. Gimana nggak ikut ini ya, timnya ya? Dek, yang sekarang yang udah di pola apa nih untuk ke depannya? Untuk kedepannya sih selesai tamat ini ingin tes kepolisian, ingin masuk angkatan. Insyaallah. Jadi mau masuk angkatan? Iya. Dari tamat ini masuk angkatan gitu? Iya. Ingin rencananya di situ. Cita-citanya menjadi apa? Polisi. Ya. Apa yang sedang dipersiapkan di fisik? Dari fisik sih. Fisik, jogging, nilai juga ya. Iya. Rencana tahun ini nggak lanjutin kuliah? Insyaallah sih setelah itu ada juga yang ingin kuliah di bidang IT. Berarti sembari masuk polisi, sembari kuliah ya. Iya. Sebenarnya selain jadi polisi, jadi apa nih Pak? Di polisi? Di polisi sih. Menjadi apa? Jadi programmer. Hah? Programmer. Iya. Itu keahliannya? Lagi belajar. Cuma suka programmer. Saya pernah ya belajar nonton di Persiapan ujian akhir nanti ya? Iya. Ada mungkin pesan kepada sekolah sendiri? Ya, untuk yang selama ini Andre sekolah di sini? Ya, untuk sekolah ini semoga kedepannya makin maju, siswa-siswanya semoga semakin meningkatkan daya belajar, prestasinya untuk menunjukkan bahwa anak intern itu
bisa dari anak Batam. Nah, sebagai anak pulau ada pesan ke pemerintah nggak? Kalau untuk pesan ke pemerintah, ya mintalah untuk fasilitasnya yang seperti lampu atau apa itu. Artinya kekurangan sekolah tolong dilengkapi ya, Ya. karena kami pun bisa bersaing ya dengan yang lain. Ya. Artinya jangan enak tirikan gitu. Iya. Oke, terima kasih dan mudah-mudahan polisinya tercapai dan Amin. ada menjadi polisi yang bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita Begitu pula dengan Sandy Kurnia Putra, masih siswa kelas 12 di SMA Negeri 11 Batam, yang bercita-cita ingin menjadi pengacara dan pakar hukum ini, berharap nantinya bisa diterima dalam program mahasiswa undangan, karena ia berkeinginan bisa kuliah di perguruan tinggi negeri favorit yang ada di Pulau Jawa, seperti yang dilakukan 4 kakak kelasnya yang lolos SNPTN pada tahun ini. lari, singkirkan ego. Habis dari sekolah ini mau kemana dilanjutkan? Universitas, Pak. Kemana Jawa. tuh? Ini mau ikut tes senam PTN. Hah? Ikut senam PTN, Pak. Nah, undangan lah ya. Kemarin ada kawan yang dapat undangan ini SNPTN. Ada, Pak. Ada. Kakak kelas. Kakak kelas ada juga. SBMPTN ada juga. SN. SN ya dapatnya. SBMPTN nggak ada. Ada, Pak. Sandy sendiri mau kemana ngelanjutin? Insya Allah di Jawa, Pak. Ke Jawa. Kemana tuh? UGM, Unpad atau apa? ITB? Win Bandung. Universitas Islam Negeri Bandung. Oh ya, Universitas Negeri ya, Islam ya. Jadi jurusannya mau apa? Insya Allah hukum, Pak. Hukum. Kenapa hukum memilih? Karena zaman sekarang hukum itu harus dipelajari. Pelajari. Kamu bener nggak jadi siswa SMA 11 karena sekolahnya di pulau gitu? Tidak, Pak. Enggak. Terus Karena malah bangga ya? anak pulau itu harus bangga gitu. Harus bangga. Harus bangga. Harus berprestasi lagi. Harus berprestasi tinggi. Makanya Sandy mau lanjutkan kuliah ya. Ya, Pak. Untuk membangun pulau itu. Membangun pulau juga. Ya, Pak. Oke, mudah-mudahan cita-cita Sandy terlaksana dan menjadi pakar hukum ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Keinginan yang sama juga diucapkan dua siswi lainnya, Nur Hayati dan Putri Melati, yang bercita-cita ingin menjadi dokter. Kendati nantinya Nur Hayati tidak diterima jadi dokter, namun masih besar harapan bisa kuliah di perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Batam. Kan kita hadapi. Sebagai siswi di SMA 11, gimana perasaannya? Perasaan saya senang dan bangga karena Bangga. saya bisa melanjutkan pendidikan sampai SMA. Habis dari sini mau kemana rencananya? Rencananya saya mau kuliah di Batam, Di Batam? di Universitas Putra Batam sih. Putra Batam. Ya, rencananya. Emang cita-citanya menjadi apa deh? Apa Pak? Cita-citanya menjadi apa? Mau jadi dokter. Dokter. Nah, mantap dong dokter ya. Harapan saya ya, Tolong. mungkin pemerintah bisa memperhatikan Memperhatikan. sekolah di pulau-pulau seperti ini, karena mungkin ada yang seperti Sarana yang kurang ya. sarana yang kurang. Guru-guru juga mungkin ya. Iya. Dia melihat guru-guru di SMA 11 kemampuannya gimana cara mengajarnya? Cara mengajarnya bagus sih Pak, Bagus ya? masuk ke otak saya Hmm. dan ya baik juga Hmm. pengertian saya. Yati juga pernah juara Pernah kelas. Pernah ikut lomba-lomba? lomba-lomba tidak. Olimpiade. Oh ya, ikut olimpiade Ikut kemarin. Olimpiade tingkat Kota, kota. kota, Nah, kota. pernah Olimpiade tingkat kota, gimana persaingannya di tingkat kota? Berat nggak? Susah. Berat, Berat. Iya, Kamu sebagai ini siswa dari pulau ketika bersaing itu gimana? Minder nggak? minder sih. Mindernya apa? Ya. Karena pelajaran mereka itu lebih, Lebih tinggi. iya lebih. Berarti sih rendah dong. Nah, maksudnya kemampuan saya juga belum Oh. terlalu itu. Artinya mental bersaingnya masih belum kuat Ya, ya. belum kuat. Perlu diasah lagi. Ya. Jaga untuk Indonesia.
Sementara Ketua Komite SMA Negeri 11 Batam Muhammad Ali membenarkan bila sejauh ini anak didik dari pulau ketika seleksi lomba baik tingkat kota, provinsi maupun nasional selalu dikesampingkan, padahal anak didik dari sekolah di pulau ini memiliki potensi dan bisa bersaing dengan siswa lainnya yang ada di perkotaan. Ia menilai panitia kerap pilih kasih dan menganggap sepele akan kemampuan siswa-siswi berasal dari pulau ini. mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, udah berapa tahun jadi komite di sini, Pak? Baru Baru. Apa program komite sendiri yang mungkin akan di ini? kalau program banyak. Banyak. Yang paling utama sekali itu untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anak kita di internet. Iya. Jangan sampai kita itu ketinggalan jauh dengan Menden atau tertinggal lah. Tapi alhamdulillah anak-anak kita di internet ini Dapat apa ya, anaknya juga ya. cerdas, fisiknya juga kuat. Cuma banyak kendala-kendala kita apabila udah ke Batam anak-anak kita di hinterland ini banyak yang tersingkirkan gitu. Entah itu ya. bukan mindernya Mas. Masalahnya anak-anak kita sampai ke sana itu contoh kecilnya aja. Paskib berapa itu? Anak-anak kita ini istilahnya tingginya ada pas, isinya kuat. Isinya kuat. Tapi banyak nggak lolos. Yang lolos. Tereliminasi semua. Faktor apa biasanya? Itu nggak ada diinformasikan. Jadi kadang-kadang kita pun dari internet ini merasa agak kecewa juga. Artinya jangan pilih kasih. Iya, maksudnya pemerataan lah. Justru di pulau harus diinikan biar Iya, itu satunya. Kemarin pernah juga sekali pertama berdiri sekolah ini, saya akan membina pramuka di sini pertama berdiri kemarin, cuma satu orang. Satu orang. Itu aja. Yang pramuka tuh. Selama berdiri sekolah ini satu aja lolos ke paskibraka. Setelah itu tereliminasi sementara apa masalahnya kita nggak tahu. Karena kita Pernah ada sampai tingkat provinsi, Pak? belum, cuma kota aja. Kota aja. Kota. Tapi Bagaimana mau provinsi sedangkan di kota aja dibuang semua gitu. Kalau menurut saya sih itu bukan secara istilahnya bersaing secara normal itu. Itu ada pilih dan pilih. Gitu. Pilih dan pilih. Itu yang makanya itu maunya kami di internet itu jangan sampai demikian. Ya secara inilah bersaing secara sehat lah. Jangan mentang-mentang anak si A, bisa anak sini. Itu. Pak, kalau dengan sarana sendiri selama ini yang diusulkan oleh sekolah untuk dimediasikan ke orang tua apa yang dibutuhkan? Kalau yang dibutuhkan banyak. Terutama sekali yang kami paling butuh sini terutama sekali untuk belajar mengajar ini kan sekarang udah sistem online. Yaitu paling dibutuhkan itu lampu listrik. Lampu listrik. Nah, listrik Kalau listrik kenapa, Pak? kalau listrik sekarang masih pakai genset. Genset pribadi. Mas dengar sendiri tuh bunyinya. Sekolah. Mas dengar sih bunyinya. Karena kalau PLN belum nyampe kan? PLN cuma masuknya malam. Itu tuh kadang-kadang ada tengah waktunya mati 3 hari, seminggu. Iya. Itu sedang diusahakan juga. Itulah sarana paling apa utama. solusi yang terbaik buat sekolah biar 24 jam kalau PLN seperti itu? Kalau solusinya kemarin udah ada kita ke provinsi dengar kabar berita mudah-mudahan terlaksana tahun 2023 ini udah ada, memang udah diwacanakan kemarin nyangkutnya di Kemenkumham kemarin diwacanakan insya Allah. Mudah-mudahan nggak anyut macam kemarin janji sampai sekarang belum ada, mudah-mudahan nggak anyut lagi Pak. Pak, kalau melihat dukungan orang tua terhadap kemajuan pendidikan di SMA 11 itu seperti apa sih, Pak? Kalau dukungan orang tua, alhamdulillah sangat mendukung untuk anak-anaknya. Responsif, Pak ya? Iya, mendukung. Cuma kadang-kadang ya faktor ekonomi lah kadang-kadang. Biasa itu ya? Jalan itu faktor ekonomi itu aja. Kalau mendukung, tetap mendukung mereka. Kalau di sini rata-rata ekonomi, Pak? Kalau di pulau sih, Kalau siswanya? rata-rata ekonomi ke bawah, menengah ke bawah. Itu kita nggak bisa pungkiri, memang itu kenyataan. Tapi ada yang digratiskan juga ya? Skalanya? Kalau digratiskan, Enggak juga. juga bilang gratis enggak juga, tapi dibantu dari sekolah ada. Oh iya. Dibantu dari sekolah. Saya mau ngomong gratis kan nggak bisa juga. Oke, ini mewakili masyarakat, Pak. Pesan kepada pemerintah seperti apa saat mempola sekolah ini? Kalau saya pribadi sebagai wali murid juga di sini, tolonglah diperhatikan betul-betul lah interland ini, karena anak-anak kita interland ini juga banyak pengen maju, pengen melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kadang-kadang
anak hinterland kita nih jadi penonton di tempat sendiri gitu. Karena mungkin akses ke sana yang sulit Pak ya. Jadi penonton tempat sendiri. Maksudnya kalau misalnya anak-anak hinterland yang bisa tampil ke depan, bisa maju ke depan, ya bisa mereka memajukan kampungnya sendiri, balik ke asal, memajukan lagi, membina adik-adiknya, Melibatkan ya Pak ya segala kegiatan. Iya, itu Bukan maksudnya. karena transportasi, berarti kan karena kesempatan yang ada. Iya, itu maksudnya. Harapan kami kepada pemerintah, perhatikanlah hinterland kami ini, khususnya dari provinsi. Tolong diperhatikan sekali, karena kami pembutuh. Nggak ada bedanya anak di mainland dan hinterland. Kalau kurang-kurang segitu lah ya. Malah kalau saya melihat, kalau segi ilmu, anak hinterland lebih pandai. Lebih pandai. Karena lebih serius belajar. Lebih serius belajarnya. Nah itu, jadi harapan mereka untuk bersaing untuk bersaing itulah. Tadi saya bicarakan dari awal tadi. kurang gitu. Udah jebol, kadang-kadang dieliminasi gitu. Eliminasi. Itu. Ada faktor lain. Ada faktor lain. Itu kita tidak pungkiri untuk sekarang ini. berganti